Oke guys, balik lagi sama gue di sini. Jadi di video kali ini gue udah bersama HP yang sangat mini ya. Ini adalah Android, jadi Android yang mirip banget sama iPhone dan ukurannya mini banget, kecil banget, cuma segini. Jadi ini adalah Soyez XS11 atau Soyez 10S11 ya. Gue nyebutnya biar enak 10S11 aja ya, kan biar kayak ke iPhone-iPhonean. Ini gue beli dari salah satu toko di Toko Hijau. Jadi dia pemakai pertama, jadi ini bekas ya. Gue beli bekas. Tapi kalau kalian mau beli barunya, biasanya sih yang jual di Cina ya atau di US. Ntar gue akan cantumin link pembeliannya juga. Ini gue beli dengan harga 900.000, tapi kalau kalian beli di Cina mungkin 1 jutaan lah ya. Pokoknya 900 sampai 1 jutaan lah. Gue beli ini dari Toko Hijau, jadi cepet nyampainya. Soyez XS11 atau Soyez 10S11, ini ada emailnya. Udah bayar pajak juga karena pas datangnya tuh dia juga bayar pajak ya. Bayar pajak dari produknya ini. Kita langsung buka aja untuk device-nya. Nah, ini dia. Oh ya, gue mau ngasih tahu dulu. Jadi ini sebenarnya nggak ada logonya ya, nggak ada logo Apple-nya. Ini gue cuma tempelin aja biar kelihatan kayak Apple aja gitu, biar kelihatan kayak iPhone. Jadi kayak bagus aja gitu. Dibuat thumbnail juga bagus kan. Jadi ini adalah Soyez 10S11, punya 3 boba kamera. Desainnya kecil banget ya, lu bisa lihat sendiri. Di sini gue punya power bank keep yang udah kecil banget. Dan itu mirip-mirip ukurannya ya. Kalau sama remote lighting gue juga kalah gede, lu bisa lihat sendiri. Jadi ini bener-bener mini loh. Mini HP nih, kalau di tangan segini doang. Wow, mantep banget ya. Ini udah dual SIM juga loh. Dia punya layar 2,5 inch dan punya 2 kamera, depan sama belakang. Belakang ini cuma satu ya, yang dua ini cuma fake, gaya-gayaan doang. Bagian belakangnya dia warna midnight green ala-ala iPhone 11 Pro ya. Terus ada tulisan smartphone nggak tuh? Ntar kalau ditanya sama orang, lu punya smartphone gak sih? Punya. Ini dia, smartphone. Ini warna midnight green. Di sini ada apa namanya buat tempat SIM-nya. Ini ada tombol power, di atas nggak ada apa-apa. Di bagian samping kiri ada tombol volume up sama down. Terus ada port charger di bagian bawah, ini yang masih micro USB ya. Terus ada speakernya juga di kanan kiri. Di bagian depannya ada apa namanya? Ada kamera depan di sebelah kiri atas ini ya. Oke, langsung kita nyalain aja HP-nya. Wih, welcome. Bukan logo Apple ya. Tapi kalau dikasih logo Apple cakep juga sih. Kegedean paling ya. Coba cari ntar yang lebih kecil aja deh, biar lebih bagus. Wow, welcome. Udah kayak keset. Oh ya, gue sampai lupa, ini udah nyala. Gue lupa ngasih tahu apa aja yang gue dapet. Sorry ya kalau ketinggalan. Jadi di bagian bawah sini tuh ada beberapa yang kita dapetin. Di sini ada kabel micro USB warna putih untuk ngecharge. Terus ada casingnya. Ini casing, ada tempered glass juga. Nih tempered glassnya dia letoy sekali, tapi nggak gue pasang. Ini ada casing apa namanya soft case gitu, jelly case. Ini langka loh, gue nyari di di Tokopedia itu ada yang jual satu orang doang dan itu harganya 300 ribuan beginian doang loh. Gue nggak tahu kenapa mahal banget. Terus ada manual book dan ada SIM ejector di sini ya, seperti biasa. Oke, kita taruh lagi. Kita langsung balik lagi ke HP-nya. Oke, ini dia HP-nya. Boom. Ini udah gua pasangin kartu ya, jadi dia dual SIM. Dual SIM-nya itu hybrid ya. Ini gua akan tunjukin. Jadi kalian harus milih salah satu, mau dual SIM atau mau pakai memori eksternal ya tuh. Jadi dia hybrid ya. Karena gua nggak biasa pakai memori, jadi gua taruh aja dual SIM. Biar kasih tahu ke kalian juga kalau HP ini bisa pakai dual SIM. Dan tampilannya seperti ini. Android banget ya. Ini udah gua install juga beberapa aplikasi, jadi bawaannya tuh nyampe sini doang. Dan bagi gua udah cukup sih untuk bawaannya. Udah kayak stok-stok Android gitulah ya. Ini gua install, ada Play Store-nya bawaan, terus ada Mobile Legends, dia bisa pakai main game juga. Terus WhatsApp, Instagram, Chrome, Gboard, YouTube, sama sensor gua udah download juga. Coba kita pergi ke setting ya. Setting, kita scroll ke bawah. Ini mungkin agak lemot kali ya kalau udah diinstal beberapa aplikasi. About phone, dia Android versionnya di 6.0 ya, atau di Marshmallow. Ya benar, Marshmallow ya. Jadi ini udah jadul banget.
Kalau kalian mau download beberapa aplikasi di Play Store ya sesuaiin aja aplikasi yang masih bisa berjalan di OS Marshmallow tuh apa aja. Terus ini dia punya RAM itu 1 GB ya, memorinya 1 GB dan internalnya itu sebesar 8 GB aja ya. Jadi ini ya kecil banget lah ya, ini total space-nya 8 GB. Dan kalau kita cek yang udah kepake berapa setelah gua download aplikasi, itu sisanya 6 GB aja. Jadi ngepres banget lah ya. Namanya juga HP kecil ya kan, terus OS-nya OS lama, jadi ya harap dimaklum aja lah. Untuk sensornya di sini nggak banyak ya, jadi nggak usah berharap lebih dari si HP ini. Dengan udah nyala aja, menurut gue udah bagus ini HP, keren. Nih untuk senternya gue akan coba flashlightnya dia nyala ya. Jadi aman. Ini untuk oh ya jaringannya dia tuh 3G ya. Jadi Soyuz XS11 ini dia lanjutan dari XS10, 9, 8, 7 kalau nggak salah. Jadi di depannya ini di atasnya ada lagi yang XS12, Type S12. Nah itu udah gue order, belum sampai barangnya. Nanti kalau udah sampai bakal gue bikinin videonya juga. Nah yang itu udah 4G, kalau ini masih 3G ya. Dan untuk jaringannya di sini gue terdetek semua ya. Gue pakai Live On, SIM 1, yang SIM 2 nya itu pakai Telkomsel. Dan datanya gue pakai si XL ini, tinggal dinyalain. Kalau untuk data sih, data seluler untuk SIM card dia aman ya, karena udah bayar pajak juga. Jadi nggak usah worry, nggak usah takut kalau emailnya keblokir dan segala macamnya. Ini kecil banget loh keyboardnya, lo bisa lihat jempol aja segini ya. Ini udah penuh sampai jempol kalau misalnya mau ngetik ya kan. Tapi kita bisa akali dengan pakai Gboard tadi, gua kan udah download Gboard, jadi kita bisa pakai voice aja di sini. youtube.com langsung bisa dan kita search aja. Oke, bisa ya. 3G-nya masih lumayan lah. Yang penting kita bisa pakai internetan ya. Dan ini kalau misalnya masih kurang cepat tinggal pakai WiFi aja. Untuk spesifikasi seperti yang gue bilang tadi, HP ini punya RAM 1 GB, internalnya 8 GB. Kamera belakangnya ini dia 2 megapiksel, lalu kamera depannya VGA. Terus untuk chipsetnya dia MediaTek MT6580, quad-core 1,3 GHz. GPU-nya Mali 400 MP. Ukuran layar 2,5 inch, baterainya cuma 1000 mAh aja. Jadi kalau untuk screen on time, HP ini gue dapetin ya sekitar 2 jaman lah ya. Ngecasnya juga cepet banget pakai adaptor yang biasa, yang 5 watt 1 ampere itu gue ngecas setengah jam udah penuh kok, karena baterainya cuma 1000 mAh doang. Oke, balik lagi sama gue di sini. Jadi kalau untuk speaker ini masih lumayan ya, lumayan kenceng dan ya ala kadarnya aja sih, lebih ke ala kadarnya, tapi masih bagus kok. Untuk kameranya sendiri dia ya ala kadarnya lah ya, cuma 2 megapiksel untuk kamera belakangnya dan yang depannya itu cuma VGA. Jadi untuk hasilnya masih lumayan bagus menurut gua. Untuk HP sekelas Soyuz XS11 ini ya, menurut gua sih kamera ala kadarnya aja ya. Yang penting ada kamera belakang, ada kamera depan tuh udah bagus banget. Lagian HP kayak gini kan pasti nggak dijadiin HP utama kan, paling jadi HP kedua aja. Untuk game juga dia masih bisa, gue udah install Mobile Legends dan udah gue mainin. Ini ya lu bisa lihat sendiri lah, ini layarnya kecil banget, jadi gue nggak menyarankan untuk main game di HP ini. Tapi kalau ditanya bisa atau nggak main game ya ini bisa banget, dengan catatan game tersebut masih bisa berjalan di OS Marshmallow ini. Oke, gue rasa gitu aja ulasan dari gue mengenai Soyuz XS11 ini. Kalau menurut gue HP ini cocok banget buat dijadiin HP kedua karena kecil banget, dimasukin kantong tuh enteng banget. Terlebih ini HP masih bisa jalanin aplikasi-aplikasi Android lainnya yang masih bisa berjalan di OS Marshmallow. Lu masih bisa pakai WhatsApp, masih bisa pakai Instagram, lu masih bisa sosial media lah intinya. Lu masih bisa pakai WhatsApp, lu bisa pakai Instagram. Jadi gue rasa untuk aplikasi-aplikasi sosial media yang masih bisa berjalan di OS Marshmallow itu masih bisa kita jalankan di HP ini. Jadi ya cukup worth it lah. Cuma paling kekurangannya baterainya aja yang cuman 1000 mAh. Tapi kalau HP ini digunain untuk HP kedua dan buat nerima telepon doang biar SIM cardnya itu nggak mati, menurut gue itu worth it banget sih, karena bisa bertahan cukup lama sih HP ini dengan 1000 mAh aja. Lu ngecas cuman ya paling setengah jam lah, paling lama 45 menit juga udah penuh. Oke, gue rasa gitu aja lah ya video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Bye bye.